Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Tita Ibatul Haki. Aku merupakan mahasiswi aktif Politeknik Negeri Malang, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Manajemen Pemasaran. Aku dari kelas 2E dengan NIM 2442060020120. Pernah nggak sih dari kalian itu nonton video review makanan di TikTok maupun di media sosial lainnya, terus tiba-tiba kepengen langsung nyobain atau langsung beli juga, ataupun ada video semacam vlog gitu, traveler atau orang-orang lain yang berkunjung ke tempat wisata, terus tempatnya ini kelihatan lucu, bagus gitu, jadi kalian langsung tertarik terus nambahin tempat itu ke wishlist liburan kalian. Ayo, ini tuh tanpa sadar kita sudah menjadi bagian dari fenomena yang dinamakan prosumenesia. Nah, istilah prosumenesia ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prosumer dan nesia. Kata prosumer sendiri berasal dari dua istilah. Yang pertama ada producer, yang kedua ada consumer. Lalu untuk kata nesia sendiri itu maksudnya adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Sehingga prosumenesia ini dapat diartikan sebagai fenomena masyarakat Indonesia yang berperan ganda, yaitu jadi konsumen sekaligus produsen. Menurutku, prosumenesia ini menarik banget kalau dilihat dari sisi perilaku konsumen. Dimana di zaman sekarang, masyarakat Indonesia tuh nggak cuma jadi pembeli produk, penikmat produk, ataupun penonton konten saja, melainkan mereka itu ikut masuk, ikut andil menjadi produsen ataupun pembuat konten informatif. Kalau dulu konsumen cuma bisa menerima produk atau informasi, sekarang mereka bisa ikut untuk membuat konten, ngasih review, atau bahkan mempromosikan produk lewat media sosial. Jadi peran mereka sekarang itu sudah berubah dari yang awalnya mereka pasif, sekarang jadi aktif. Banyak contoh nyata yang sering aku temui dan aku lihat terkait fenomena prosumenesia ini. Di antaranya yaitu konten wisata yang diupload di media sosial. Banyak orang Indonesia yang suka bikin vlog perjalanan mereka. Misalnya kayak video yang tadi, yaitu ke wisata Kampung Kaitangan Heritage Malang. Lalu mereka mengunggah video tersebut ke media sosialnya. Tanpa sadar konten kayak gini tuh membantu promosi wisata lokal. Mereka awalnya cuma pengen berbagi pengalaman saja di kanal pribadi mereka, tapi akhirnya ikut berperan juga sebagai promotor wisata. Ini contoh jelas gimana konsumen bisa juga jadi produsen konten yang punya dampak sosial dan ekonomi. Contoh yang kedua yaitu viralnya produk. Untuk produk yang sempat viral kemarin-kemarin itu contohnya seperti coklat Dubai. Jadi kasus coklat Dubai ini unik karena awalnya cuma dari video review pengguna yang penasaran akan rasa dari coklat ini. Tapi gara-gara review itu ramai dan banyak yang ikut posting, produk ini langsung viral dan jadi incaran. Jadi bukan perusahaan yang bikin tren, melainkan konsumen sendiri yang mendorong produk itu menjadi hype. Ini menunjukin kekuatan prosumer di era digital. Dan contoh yang ketiga yang aku temui yaitu konten fashion lokal dan juga tren thrift barang-barang bekas ataupun sejenisnya. Jadi banyak anak muda yang mulai jadi prosumer lewat konten fashion. Mereka membeli barang ataupun baju bekas, kemudian nge-mix and match, lalu bikin konten gaya pribadi di TikTok ataupun Instagram pribadi mereka. Selain menunjukkan kreativitas, mereka juga membantu mempopulerkan tren fashion berkelanjutan di Indonesia. Fenomena prosumenesia ini erat kaitannya dengan perilaku konsumen modern karena menunjukkan bagaimana konsumen sekarang ini sudah berubah dari yang dulunya hanya penerima informasi, sekarang menjadi pihak yang ikut andil untuk menciptakan dan menyebarkan nilai suatu produk atau tren. Dalam konteks perilaku konsumen, prosumenesia ini memperlihatkan bahwa konsumen semakin aktif dan partisipatif. Maksudnya ini mereka bukan hanya membeli dan memakai produk saja, melainkan mereka dapat membagikan pengalamannya, kemudian memberikan opini dan juga mempengaruhi konsumen lain. Misalnya seperti saat seseorang itu membuat vlog wisata ataupun mereview produk. Perilaku itu akan mempengaruhi konsumen lain
untuk berkunjung ataupun membeli produk tersebut. Dalam fenomena prosumenesia ini, aku juga melihat bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh sesama konsumen juga. Jadi misal, maksudnya orang lain itu lebih percaya terhadap review yang diberikan pengguna lain daripada iklan yang sudah disediakan atau dibuat oleh perusahaan. Sedangkan dari sisi pemasaran, fenomena prosumenesia ini sangat berpengaruh dalam strategi yang akan digunakan atau dilakukan oleh pelaku bisnis maupun perusahaan. Beberapa poin penting yang bisa aku dapat yaitu yang pertama, perusahaan tidak bisa lagi mengandalkan promosi atau komunikasi satu arah. Jadi maksudnya mereka harus membuka ruang kolaborasi dengan konsumen, misalnya dengan mengajak pengguna itu membuat konten kompetisi ataupun campaign berbasis komunitas. Lalu yang kedua, kekuatan konsumen dalam menciptakan tren. Contohnya seperti yang viralnya coklat Dubai yang tadi menunjukkan bahwa tren ini bisa lahir dari bawah, bukan dari perusahaan. Artinya brand harus peka terhadap gerakan organik dari konsumen agar bisa ikut memanfaatkan momentum tersebut. Lalu yang ketiga, munculnya pemasaran berbasis komunitas dan keaslian. Karena konsumen ini lebih percaya pada konten asli yang dibuat pengguna, maka perusahaan perlu fokus pada authentic marketing, yaitu pemasaran yang terasa jujur dan dekat dengan kehidupan nyata yang relate dengan para konsumennya. Dari penjelasan yang sudah aku sampaikan, bisa disimpulkan bahwa fenomena prosumenesia ini menunjukkan perubahan besar dalam cara masyarakat Indonesia berperilaku sebagai konsumen di era digital. Sekarang konsumen nggak cuma jadi pembeli ataupun penikmat produk, tapi mereka juga ikut aktif menciptakan dan menyebarkan konten yang mempunyai nilai sosial, nilai ekonomi, bahkan nilai budaya. Berdasarkan beberapa contoh tadi, 3 contoh yaitu vlog wisata, kemudian viralnya produk seperti coklat Dubai dan tren fashion thrift, dapat kita lihat bahwa konsumen ini mempunyai peran penting dalam membentuk tren dan mempengaruhi keputusan orang lain. Fenomena ini membuktikan bahwa batas antara produsen dan konsumen ini semakin kabur. Maksudnya semua orang bisa berperan ganda sebagai pembuat sekaligus pengguna. Dari sisi perilaku konsumen, prosumenesia menandakan pergeseran dari perilaku pasif menjadi aktif, kreatif, dan partisipatif. Sementara dari sisi pemasaran, perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Bukan hanya melakukan promosi satu arah, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat, autentik, dan kolaboratif dengan konsumennya. Jadi secara keseluruhan, prosumenesia ini bukan hanya sebagai tren digital biasa, tetapi juga menjadi bukti nyata masyarakat Indonesia semakin melek teknologi, kreatif, dan mempunyai peran yang besar untuk menciptakan ekosistem pemasaran yang lebih hidup dan partisipatif. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang fenomena prosumenesia ini. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana konsumen zaman sekarang ini berperan penting dalam dunia pemasaran modern. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.